Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi Tribun Timur hari ini ada di Polres Tanah Toraja. Jadi hari ini kita akan mendengar keterangan langsung dari Kapolres Tanah Toraja dan juga Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja terkait perkembangan kasus tewasnya seorang ibu rumah tangga di lingkungan kanan Parangiring, Kecamatan Rantai-Tauya, Kabupaten Tanah Toraja. Jadi pada keterangan Pak Kapolres hari ini itu mengungkap siapa pembunuh dari ibu rumah tangga tersebut. Jadi hari ini bisa kita lihat di sini juga sejumlah awak media masih menunggu Kapolres Tanah Toraja berikut Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja. Pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 kita press release kasus pembunuhan di Rantai-Tauya pada tanggal 28 Juli 2022 di mana dilaporkan oleh saudara bernama Abdul Sabir, dilaporkan pada hari Kamis. Saat itu juga tanggal 28 Juli jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, di mana korban atas nama Zubaidah atau Mama Ramli ditemukan di rumah korban yang beralamat di kanan masuk dalam kelurahan Parangiring, Rantai-Tauya, Kabupaten Tanah Toraja. Untuk yang kami amankan di sini pelaku dengan inisial MH, usia 70 tahun. Usia 70 tahun, di mana dia dengan menggunakan parang dan membacok korban sebanyak 20 kali. 20 kali. Dibuktikan dengan hasil visum beserta uraian lengkapnya dari Rumah Sakit Lagi Padada. Untuk saat ini tersangka sudah kami amankan di Rutan Mapores Tanah Toraja dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menunggu proses lebih lanjut untuk dilimpahkan kepada JPI. Untuk pasal yang dilanggar itu pasal 44 ayat 3 nomor 3 tahun 2004 dan KUHP pasal 338 dengan ancaman hukuman mati maksimal. Bang, bisa dijelaskan MH ini apanya korban, hubungannya? Dia suami istri ya, berdasarkan dari keterangan beserta dengan kartu keluarganya dan ada buku nikahnya. Motif pelaku melakukan, Bang? Motifnya sementara iya, cekcok rumah tangga ya, lalu emosi yang lepas kontrol akhirnya mengambil sajam dan melukai hingga meninggal dunia korban. Hubungannya suami istri ya, ada buku nikahnya, kartu keluarga lengkap semua. Maksudnya komandan, hubungan dalam keluarga ini mungkin sudah lama ada masalah sehingga Ya namanya rumah tangga ya, semuanya pasti ada masalah ya. Tinggal kita mengelolanya bagaimana. Demikian. Ada izin kan? Ada himbauan ya? untuk Himbauan iya terulang kepada masyarakat, mohon bila mana sedang mengalami masalah labil ya, khususnya kejiwaan, psikologi, psikis dan sebagainya, silakan untuk men-sharing dan menyampaikan kepada keluarga terdekat atau kepada pihak kepolisian. Di sini kami punya PPA, bisa menyampaikan unek-uneknya kepada kami dan kami siap untuk membantu konseling dalam hal pembinaan kejiwaan maupun pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Demikian. Malam itu menurut keterangan terlapor, dia saat itu hendak istirahat namun istrinya di bawah, kemudian suami di atas. Kemudian suaminya itu gelisah, kemudian turun.
turun karena sudah lama tidak seranjang ya dengan korban. Kemudian dia ngetuk-ngetuk pintu kamar daripada istrinya. Pada saat dibuka, sang istri ini katanya langsung marah dan mengusir pelaku. Saat diusir, yang terlapor tidak mau bergeser, kemudian istrinya emosi, ambil parang, kemudian memarahi terlapor terlebih dahulu. Kemudian terlapor mengambil parang, kemudian melakukan pemarangan juga terhadap korban secara membabi buta dan mengenai pada bagian kepala hingga bagian muka dan badan, dan akhirnya korban tersungkur. Kemudian pelaku langsung naik sambil mengurung diri. Keesokan harinya baru pihak tetangga menghubungi dan melihat dan membuka pintu. Jadi ada permasalahan awal sebenarnya. Dari permasalahan awal itu cekcok. Bagaimana penjelasan Kapolres? Hasil visumnya bagaimana? Untuk hasil visumnya, luka yang dialami oleh korban sebanyak 18 ditambah dengan ada pada bagian ini mungkin terkenaan, jadi sekitar 20 luka hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter. Saat ini yang kita amankan barang bukti berupa parang dan pakaian yang digunakan oleh pelaku serta korban. Sekali lagi komandan, pasal yang Pasal dikenakan yang kita sangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 44 ayat 3 karena yang bersangkutan ini masih status hubungan suami istri. Jadi kita kenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. ancaman hukumnya. Untuk ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.